Puji nama Tuhan. Hari ini kita memperingati Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Saya rindu Bapak dan Ibu Anda melihat Alkitab Anda di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak dan Ibu, kalau Anda perhatikan di ayat 1 dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa ketika ada umat Tuhan yang berkumpul, ketika ada orang-orang percaya sama Yesus, mereka berkumpul dan mereka berdoa, saya percaya di situ ada kegerakan roh. Maka daripada itu, ketika kita berkumpul, kita memuji, memuliakan Tuhan. Di situ ada kegerakan roh. Kemudian dikatakan lagi, ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak dan Ibu, di mana saja orang yang menantikan Tuhan, menantikan Roh Kudus, saya percaya Tuhan akan memberi dirinya dinyatakan. Sedangkan orang yang tidak mau menerima Roh Kudus adalah orang-orang yang selalu mengkritik tentang karunia-karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus dia kritik semua. Saya percaya kepada orang tersebut tidak akan diberikan atau dinyatakan penyataan roh itu. Oleh sebab itu, ketika mereka sedang menanti-nanti pencurahan Roh Kudus, saya percaya orang yang menanti pasti mendapat. Dalam arti, kita harus tahu kenapa bahwa kita butuh pencurahan Roh Kudus ini. Dikatakan lagi di ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saya akan kasih tahu Bapak dan Ibu, saya tidak heran kalau ada banyak gereja yang suam-suam kuku. Saya nggak heran kalau mereka punya kehidupan rohani, kadang naik, kadang turun. Bapak dan Ibu, sekarang begini saja. Kalau orang yang tidak punya Roh Kudus dalam kehidupan dia, maka semangatnya pasti naik dan turun. Hari ini dia bersemangat untuk menginjil, besok dia akan lemah. Tetapi orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan terus menyala-nyala. Nyalanya Roh Kudus adalah nyala api di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita dipenuhi dengan Roh, kita akan bersemangat, kita akan menyala-nyala. Apalagi dengan setiap kali Anda membaca firman Tuhan itu akan hidup dalam diri Anda. Sehingga Anda tidak akan merasa Anda cepat down, Anda suam-suam kuku, tetapi Anda akan terus energik dan Anda akan terus bersemangat untuk melakukan apa yang Roh Kudus mau Anda nyatakan. Yang berikutnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dan bahasa-bahasa lain, seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jangan pernah kita untuk mengkritik ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak dan Ibu, bisa saja ketika orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, tandanya dia berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saya melihat ada hamba Tuhan menerjemahkan bahasa lain itu dikatakan bahasa-bahasa yang lain. Tetapi ada juga yang menerjemahkannya bahwa ini adalah bahasa roh. Saya mau bilang begini, Bapak dan Ibu. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, karunia roh itu, 9 karunia itu, roh itu bisa bekerja dalam diri orang itu. Dan ketika kita melihat orang itu punya karunia ini, punya karunia ini, punya karunia ini, jangan kita mengkritisi produk dari Roh Kudus ini. Saya bilang produk karena 9 karunia roh ini adalah 9 karunia yang memang Tuhan berikan buat kita untuk melengkapi kita sebagai manusia. Saya percaya ketika karunia roh itu bekerja dalam diri kita, kita jangan menganggapnya aneh.
Kita jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang sesat. Dan justru ketika orang bernubuat, kita menganggap itu sesat. Justru ketika orang bermarifat, kita bilang dia sesat. Lalu kegerakan Roh Kudus dihalang. Bagaimana rohani ataupun perkembangan rohani itu bisa semakin maju? Saya melihat Bapak dan Ibu, memang kita harus tertib. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Saya sangat setuju. Tetapi saya juga mau bilang, ketika Roh Tuhan memenuhi Anda, saya percaya Anda akan mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan membatasi diri lagi. Saya ketika dipenuhi Roh Kudus, saya pernah dalam suatu ibadah, saya jatuh. Dan Bapak dan Ibu, kalau menurut orang-orang awam, mereka melihat itu aneh. Tetapi bagi saya, bukan saya menjatuhkan diri saya sendiri. Tetapi Roh Tuhan yang memenuhi saya, mengakibatkan saya jatuh. Dan saya mau bilang di sini, Bapak dan Ibu, ketika Roh Tuhan memenuhi saya, hal-hal supernatural, kadang saya bisa bernubuat, bisa bermarifat, mengatakan sesuatu yang saya tidak pernah tahu. Tapi ketika itu diucapkan, itu benar terjadi. Dan ketika itu diucapkan, orang yang saya ucapkan itu pun mendengarnya dan terheran-heran. Dia bilang kepada saya, Bapak kok bisa tahu? Bapak kok bisa mengerti ini situasi yang sedang saya alami? Maka daripada itu, Bapak dan Ibu, jangan pernah membatasi gerak Roh Tuhan dalam diri Anda. Ketika Roh Kudus pada hari ini, di hari Pentakosta ini, mau bergerak lebih dalam diri Anda, Anda bukalah hatimu. Biarkan dia bekerja dengan luar biasa dalam diri Anda. Jangan Anda tahan-tahan. Jangan Anda suka memakai logika Anda. Karena dengan logika Anda sebenarnya sudah mematikan kegerakan Roh Tuhan dalam diri Anda. Saya mau bilang, Bapak dan Ibu, kenapa banyak orang sekian tahun menjadi Kristen tapi tidak mengerti tentang Pentakosta ini? Kenapa? Karena dia terlalu pintar dan dia selalu berpikir. Dia selalu berpikir dan dia selalu membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri dia. Dia selalu menganggap ini sesat, ini sesat, ini sesat, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, sampai ujung kehidupannya, dia tidak pernah mendapati satu pun dari 9 karunia roh itu. Saya, Evangelis Hendrik, saya sangat menyukai 9 karunia roh yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan di Alkitab. Dan saya sangat terbuka dengan 9 karunia roh. Saya persilakan 9 karunia itu, roh itu bekerja dalam diri saya sedemikian rupa, bahkan hebat dan dahsyat. Bapak dan Ibu, pelayanan kami boleh dikatakan begini, pelayanan kami akan bisa terus maju dan terus Tuhan pakai luar biasa. Karena saya tidak pernah mau membatasi Roh Kudus bekerja. Saya tidak mau membatasi karunia roh itu terus bekerja dalam diri saya. Saya percaya ketika Tuhan memberikan karunia roh kepada diri manusia, itu pasti ada maksudnya. Meskipun buah-buah roh itu juga penting. Bapak dan Ibu, saya tidak pernah mengadukan bilang karunia roh vs buah-buah roh. Itu hamba Tuhan yang mengkhotbahkan itu salah. Karunia roh, buah roh, itu dua-duanya ada produk dari Roh Kudus. Kita bukan untuk diadu-adukan dan sebagainya. Justru kita harus tahu, buah roh kita penting. Karunia roh juga penting. Kalau Anda punya buah roh, tidak punya karunia roh, buat apa? Anda akan jadi Kristen yang suam-suam kuku. Anda akan jadi Kristen yang tidak pernah melihat mujizat. Anda akan jadi Kristen yang bertahun-tahun Anda bilang Tuhan Anda dahsyat, tapi tidak ada satupun kuasa dalam diri Anda. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, di hari Pentakosta ini, Anda ingat untuk Anda terus berdoa pada Tuhan. Apabila pada hari ini Anda masih belum menerima satu karunia roh pun dalam diri Anda, mari kita sebentar, kita akan berdoa. Tundukkan kepala Anda, saya akan berdoa pada Anda. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini aku arahkan tanganku kepada setiap jemaat-Mu yang menonton acara ini, Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, lewat tanganku yang kuarahkan pada mereka, Tuhan, kiranya dipenuhi 9 karunia roh dalam kehidupan mereka. Karena karunia roh ini diberikan oleh Tuhan secara gratis buat setiap orang
yang merindukannya. Tuhan, aku berdoa, penuhi mereka dengan karunia roh. 9 karunia roh. Apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka masing-masing, Tuhan. Biar mereka terima, Tuhan. Biar mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan. Biar mereka memakai karunia-karunia roh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi aku katakan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan makin ditinggikan. Supaya Injil makin disebarluaskan. Supaya mereka bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, teruslah giat dan pekerjaan Tuhan. Semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Amin.